Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau nunjukin gimana caranya memperbaiki laptop Vaio dengan tipe E-series VPC EA45FG. Laptop ini jadul dan laptop ini lemot banget. Kenapa lemot? Kalau misalnya kita lihat dari tampilan yang udah standby, kita ngelihat ada Windows ya, ada Windows Windows Live Messenger. Ini yang udah, maksudnya ini udah nggak dipakai lagi sekarang gitu, Windows Live Messenger. Windows Live Messenger ya, jarang sih orang pakai Windows Live Messenger, teman-teman. Terus di sini juga ada antivirus Avira ya. Ini ada antivirus Avira. Antivirus Aviranya ngebaca ada virus namanya JXJMXGSW.bat. Itu virus. Jadi salah satu yang bikin lemot adalah laptopnya udah tua. Yang kedua, software-softwarenya udah tua juga gitu. Terus ada virusnya juga, itulah yang bikin jadi lemot. Jadi ceritanya laptop ini akan saya install ulang, tapi dengan Windows 10 gitu. Kalau misalnya nanti nggak bisa, saya bakal install pakai Windows 7. Tapi kayaknya bisa lah pakai Windows 10. Soalnya ini kan Vaio. Paling ada beberapa driver yang nggak kepasang gitu ceritanya. Moga-moga aja bisa kepasang semua. Nah teman-teman, sebelum kita menginstal ulang, kita harus backup dulu datanya. Untuk membackup data itu caranya seperti ini. Moga-moga aja laptopnya cepat untuk menunjukin informasi. Alhamdulillah agak cepat sedikit. Di sini kita bisa ngelihat ada drive C dan drive D. Data D ini harus kita backup semua sebelum kita install ulang, teman-teman. Terus di C ini kita bakal ngelihatnya di sini di users. Jadi data di users yang ada gambar gembok itu semuanya kita copy paste ke drive yang kita buat untuk nge-backup. Nah, untuk membackup laptop yang ada virusnya seperti ini, kita harus hati-hati. Kita nggak boleh colokin flash disk atau HDD eksternal kita yang berisi file-file penting ke laptop ini, karena nanti bisa terjangkiti virus. Jadi supaya nggak terjangkiti virus, kita harus masuk ke safe mode. Nah, caranya masuk ke safe mode, kita bisa ketik di Windows logo sama R ya, terus kita masuk ke ms config, terus kita enter. Agak lama dia, maklum laptopnya udah lemot ya. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, ini udah record apa belum saya ya? Coba saya post. Ah, udah play. Kita masuk di boot, teman-teman. Di menu boot, ini kan ada general, ada boot, ada services, ada startup, ada tools. Kita masuk di boot. Lambat kan? Oh, touchpadnya yang sebelah kiri tuh, yang klik kirinya tuh agak bermasalah ini, teman-teman. Jadi di menu ini, kalau misalnya nggak kelihatan, saya mau agak zoom sedikit ya. Bentar. Saya zoom deh. Ya agak pecah sedikit lah. Agak pecah sedikit gambarnya, teman-teman. Apa-apa, yang penting infonya masuk. Nah, kayak gini deh. Tuh. Kita masuk di tab boot, terus kita centang di save boot. Seperti ini. Nah, terus kita
klik OK atau apply. Ini saya kecilin dulu supaya kita jelas ngelihatnya teman-teman. Terus kita klik OK atau apply. Kita klik OK aja ya. Kita klik OK. Kemudian ada menu untuk restart atau exit without restart. Kita pilih restart. Tunggu dia restart ya sampai selesai. Habis itu ini ada force restart. Kita force restart aja. Nanti pas udah restart kita otomatis masuk ke menu save boot teman-teman. Dan di sana virus nggak akan bekerja. Jadi kita aman untuk nyolokin HDD eksternal untuk backup data. Ini dia menu save bootnya teman-teman, atau menu save boot atau nama apanya saya lupa deh. Ini dia menu save mode atau save boot gitu maksudnya. Ini kita close aja tab yang muncul yang kira-kira nggak penting. Di sini baru kita backup data. Saya colokin HDD eksternal saya dulu. Lanjut teman-teman, udah saya colokin HDD eksternal saya. Ini dia HDD-nya. Dan usahakan jangan sampai kabel HDD-nya goyang. Ini laptop tua loh, soket USB-nya tuh udah longgar. Jadi kalau goyang, alamat rusak lagi. Atau enggak mau, nanti datanya bakal korup. Kita nggak mau kan HDD eksternal kita tuh untuk nge-backup tiba-tiba malah jadi rusak. Ya, kita ingat bukan yang publik yang biasanya kita backup, tapi yang ada gambar gemboknya. Biasanya yang penting di sini itu cuman my document, my music, my picture, my videos gitu. Save games, search, tracing, kemudian yang lain-lain itu nggak penting. Yang penting ini teman-teman. Yang penting desktop, kemudian download, kemudian my document, my music, my picture, my videos. Biasanya itu. Kalau misalnya kita mau backup semua juga nggak apa-apa gitu, tapi biasanya makin lama. Link ini biasanya bikin lama, meskipun gedenya cuma 1,5 KB, 1,59 KB, cuman dia tuh banyak gitu, banyak, maksudnya tuh datanya kecil-kecil, akhirnya lambat juga akhirnya di backup. Tapi kalau misalnya kita mau backup semua, kita khawatir sama data-data yang kira-kira tuh ada di dalam sini, yang penting ada di folder-folder yang selain yang saya blok, nanti kita backup semua. Kita tinggal Ctrl A, kemudian kita copy dengan Ctrl C atau klik ini edit, copy, kemudian kita masuk ke drive yang kita siapkan untuk backup. Ini dia drive atau HDD eksternal saya. Kemudian saya kasih folder di sini, namanya adalah backup C. Backup C. Ini terserah kalian mau kasih folder, nama folder apa aja ya. Terus kita paste di sini. Kita edit, kita paste atau kita tekan Ctrl V. Nah, kita tunggu. Ini filenya udah saya cek sekitar 16 GB. Tunggu aja sampai selesai. Kalau biasanya sih selesainya dalam waktu 3 jam. Nah, gitulah teman-teman. Gitulah cara nge-backup data. Setelah datanya di backup, setelah selesai 100%, kita bisa eject HDD eksternal kita atau kita shutdown, terus kita cabut HDD eksternal. Mulailah kita bisa menginstal ulang laptopnya dengan Windows 10
atau Windows 10. Jangan Windows 11, kayaknya nggak sanggup dia. Kita install dengan Windows 10 yang Pro. Karena saya rasa ini sih 64 bit ya. Oh ya betul. Ini adalah bawaan aslinya adalah Windows 7 Home Premium 64 bit, teman-teman. Nah ya, video ini sampai di sini dulu. Inilah video cara nge-backup data yang baik dan benar apabila di laptop tersebut ada virusnya, atau judulnya supaya HDD eksternal kita waktu backup data tuh nggak kena virus kayak gitu, atau cara agar antivirus tidak aktif. Banyak ya judulnya, antara salah satu judul itulah teman-teman. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya yang ngebahas tentang cara install ulang laptop Sony Vaio E-Series dengan tipe VPC EA45FG. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you on the next video and bye-bye.